Selamat datang di Lensa Kenangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 72 sampai 75. Sebelum kita mulai, saya meminta kesediaannya bagi para teman-teman semuanya untuk selalu like, subscribe, dan juga komen agar channel ini bisa terus semangat untuk membuat video-video selanjutnya dan semakin berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Setelah para hunter sampai di sarang pos berada, Ketua Gi-hun dan yang lainnya kini sangat ketakutan di saat melihat ribuan orc yang ada di sini. Jika semua orc yang ada di sini keluar dungeon dan menyerang, mungkin seluruh kota akan tampak seperti neraka. Salah seorang hunter berkata, "Ingatlah perintah ketua, setelah ada aba-aba, kita akan langsung menyerang bosnya." Namun pada saat itu, Kargalgan membuka topengnya dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Saat para hunter merasakan aura mengintimidasi itu, mereka pun gemetar ketakutan. Ketua Gi-hun kemudian bertanya, Kenapa kamu membawa kami ke sini?" Kargalgan menjawab, "Hahaha, tentu saja untuk hiburan. Kami akan membunuh kalian semua untuk menghiburku." Para orc pun bersorak-sorai. Dalam hati Gi-hun, hiburan katanya, kita bahkan tak dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Gi-hun pun bertindak dan memberi perintah, "Semuanya, sekarang, serang!" Gi-hun kemudian maju menyerang, akan tetapi para hunter lainnya telah diselimuti aura ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka sama sekali tidak berani untuk bergerak. Namun Gi-hun tetap maju dan melancarkan tebasan ke arah Kargalgan. Kargalgan kemudian mengaktifkan sihir Hymen of Protection, sebuah sihir pelindung untuk menangkis serangan, dan Ketua Gi-hun pun akhirnya tersungkur. Kargalgan juga menggunakan sihir gravitasi untuk mengangkat tubuh Gi-hun dan membantingnya ke tanah. Kejadian itu dilakukan oleh Kargalgan berulang kali. Melihat Ketua Gi-hun dipermainkan, Jinwo akhirnya memutuskan untuk bertarung melawannya. Jinwo kemudian menyelamatkan Son Gi-hun yang akan terbanting ke tanah. Jinwo lalu berkata kepada Ketua Gi-hun, "Dungeon ini adalah properti milik Serikat Hunter. Aku tak bisa ikut campur begitu saja, tetapi sepertinya tim ini akan segera dihancurkan. Apakah kau mengizinkanku untuk membunuh semua monster yang ada di sini?" Sedangkan di sisi Kargalgan kemudian menyuruh jenderalnya untuk menyerang Jinwo. Jenderal Orc itu pun langsung bergerak cepat untuk menyerang Jinwo. Namun Jinwo dengan tenang mengaktifkan skill Dominator Touch miliknya. Monster itu kemudian dihempaskan ke atas hingga tersangkut di dinding bagian atas. Setelah gangguan disingkirkan, Jinwo pun kembali menanyakan kepada Ketua Gi-hun, "Bolehkah aku membunuh semua monster yang ada di sini?" Ketua Gi-hun pun menjawab dengan terbata, Tolong bantulah kami. Aku tak ingin tim ini dihancurkan." Kargalgan kemudian berkata, "Untuk seorang manusia rendahan, kau mempunyai nyali juga. Tapi seberapa lama kau bisa bertahan melawan kami semua?" Hahaha. Jinwo justru malah tersenyum dan memanggil pasukan bayangannya. Dan pada saat itu juga, pasukan bayangan telah muncul dan bersiap menunggu perintah untuk menyerang. Sementara di luar gate, kini telah datang tim pengawas dari Asosiasi Hunter. Inspektur Wu Jinchul kemudian menghampiri ketua tim penambang dan menanyakan keberadaan Hunter Sung Jinwo. Ketua tim penambang kemudian menjelaskan bahwa Hunter Sung Jinwo telah memasuki dungeon sebagai pembawa barang. Hunter Cha-hae-in pun juga baru saja mencarinya. Kini ia pun telah memasuki dungeon tersebut. Mendengar semua itu, Jinchul sangat heran melihat tingkah Hunter Sung Jinwo. Dia benar-benar orang yang sulit untuk ditebak. Jinchul kemudian akan ikut memasuki dungeon tersebut. Namun, di saat dia mendekati gate itu, Jinchul merasakan energi sihir yang begitu mengerikan. Jinchul kemudian melakukan pengukuran ulang terhadap gate ini. Dan begitu mengejutkannya, hasilnya sungguh mengerikan. Ini adalah salah satu gate yang sangat berbahaya di antara gate rank A. Para hunter kini sedang dalam bahaya, kita harus segera ikut memasukinya sekarang juga. Sedangkan di sisi lain, Hunter Cha-hae-in yang sudah berada di dalam sedang melihat mayat para High Orc. Cha-hae-in tak percaya bahwa Son Gi-hun dapat membunuh sekitar 20 High Orc ini. Kita kembali ke Jinwo dan yang lainnya. Melihat Jinwo memanggil pasukan bayangannya, Kargalgan berkata, "Hahaha, apakah kau akan benar-benar mencari masalah denganku hanya dengan pasukan yang sedikit itu?"
Namun Jinwo tetap tenang dan tersenyum, dan skill Domain of the Monarch kini telah diaktifkan. Level pasukan bayangan kini telah naik sebesar 50%. Para hunter yang melihat Jinwo memanggil para bayangan itu pun sangat tidak percaya. Apa-apaan itu? Apakah itu makhluk summon miliknya? Ini mustahil. Aku yang seorang hunter rank A saja hanya mampu mensummon 2 makhluk panggilan. Bagaimana mungkin dia yang merupakan hunter rank E bisa mensummon sebanyak itu? Setelah itu, Kargalan memberikan perintah kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Seketika itu juga para orc menyerang secara bersamaan. Iron kemudian mengaktifkan skill Tawning Cry untuk memprovokasi musuh-musuhnya. Ketika para orc mulai mendekatinya, Iron dengan kapaknya kemudian langsung menebas mereka. Sedangkan Igris dengan pedangnya juga langsung menebas para orc dari segala arah. Jinwo juga tak mau ketinggalan. Ia melepaskan tebasan demi tebasan untuk menghabisi para orc dengan sangat cepat. Para hunter yang melihat itu pun sangat terkejut dengan cara bertarung hunter Sung Jinwo. Kekuatannya seperti wakil ketua Cahayin. Para hunter pun bertanya-tanya, kenapa dia menyembunyikan kekuatannya dan malah bekerja menjadi pembawa barang. Pertarungan pun terus berlanjut. Selain Igris, Iron, dan Tank, pasukan bayangan Jinwo telah dikalahkan beberapa kali hanya untuk menumbangkan satu High Orc saja. Mana Jinwo pun terkuras dengan sangat cepat karena meregenerasi pasukan bayangannya. Jumlah musuh yang 3 kali lebih banyak, Jinwo harus menurunkan jumlah pasukan musuh secepat mungkin. Dan pada saat itulah Kargalan melepaskan serangan Hymn of the Fire Dragon. Seketika itu juga serangan bola api raksasa telah berhasil meledakkan pasukan bayangan. Jinwo yang melihat itu pun sangat terkejut. Kargalgan pun berkata, pasukanmu takkan bisa berguna. Dasar kau manusia sombong. Walaupun pasukanmu bisa dihidupkan kembali, tapi bagaimana dengan manamu? Manamu akan terkuras habis sebelum kau menghabisi para pasukanku. Jinwo kemudian melompat ke udara dan berkata, kau akan mati sebelum itu terjadi. Jinwo langsung menyerang dengan daggernya. Menghadapi itu, Kargalgan mengaktifkan sihir pelindungnya, Hymn of Protection. Kargalgan juga melepaskan serangan balik, Hymn of the Basic Fire. Ledakan bertubi-tubi pun dilancarkan. Dalam hati Jinwo mengatakan, sialan, ternyata dia lebih kuat dari Vulkan dan Metus. Karena Jinwo telah kehabisan mana, ia kemudian mengambil poison dari inventory untuk memulihkan mananya. Aku akan mengakhiri ini secepatnya, dan ia mengucapkan, bangkitlah. Dan Jinwo membangkitkan mayat monster High Orc yang telah terbunuh. Sesaat setelah itu, beberapa bayangan muncul dari mayat High Orc tersebut. Melihat itu, Kargalgan pun sangat terkejut. Ia pun bergumam, apa-apaan ini? Ia menjadikan pasukanku menjadi bayangan miliknya. Jangan-jangan apakah dia Shadow Monarch? Tidak mungkin. Namun, karena selalu ada perintah di kepalanya untuk membunuh manusia, Kargalgan pun akhirnya tak memikirkan alasannya dan akan mengikuti perintah tersebut. Kargalgan kemudian memberikan perintah kepada jenderalnya, seranglah mereka dengan sadis dan serahkan mayat mereka kepadaku. Jinwo malah tersenyum dan berkata, ini akan menjadi pertarungan menarik antara sesama jenderal. Mari kita lihat siapakah yang terkuat. Pada saat itulah salah satu jenderal High Orc langsung menyerang Iron dengan pedangnya. Sedangkan Iron menggunakan kapaknya untuk menangkis serangannya. Namun tak hanya sampai di situ saja. Mereka kemudian membenturkan kepala mereka masing-masing dan akhirnya jenderal Orc itu pun tak kuat menahannya. Melihat kesempatan itu, Iron kemudian langsung mengayunkan kapaknya dan mengalahkan jenderal Orc tersebut dengan mudah. Sedangkan di sisi Igris, 2 jenderal High Orc menyerang Igris secara bersamaan. Igris dengan sigap menangkis tebasan dan pukulan yang dilancarkan kedua jenderal itu. Igris lalu melompat ke udara dan menusukkan pisaunya di kepala salah satu jenderal tersebut dengan sangat cepat. Hingga jenderal Orc tersebut terbunuh. Satu lagi jenderal Orc menyerang dengan pedangnya. Igris dengan cepat menahan tebasannya dan menghempaskannya ke udara. Ketika jenderal Orc itu terlempar, Iron dari belakang langsung mengayunkan kapaknya. Jenderal Orc itu terlempar ke tempat Tank berada, dan tentunya Tank kemudian langsung menyerang jenderal tersebut dengan cakarnya hingga tewas seketika. Jinwo pun berkata, sepertinya jenderalku jauh lebih kuat. Kargalgan menjawab, sialan, ini tak mungkin. Di sisi lain, para hunter yang menonton berkata, kita tidak boleh hanya melihat saja, mari kita mencoba untuk membantunya. Namun tiba-tiba para hunter merasakan rasa sakit yang luar biasa. Matanya memerah dan memuntahkan darah. Ternyata mereka terkena sihir kutukan dari Kargalgan. Kargalgan pun berkata, penonton jangan mengganggu.
Kargalgan kemudian bangkit dari singgasananya dan melepaskan sihir kepada Jinwo. Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy, Hymn of Blindness. Akan tetapi sihir itu sama sekali tidak mempan terhadap Jinwo, karena Jinwo imun terhadap segala jenis kutukan. Semua kutukan yang diterimanya otomatis akan dilenyapkan. Melihat itu, Kargalgan pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin kau bisa melenyapkan kutukanku? Jinwo kemudian memberi item bola sihir kepada penyihir bayangan. Penyihir itu kemudian menciptakan sebuah bola api raksasa dan melepaskannya ke arah Kargalgan dan duar. Meskipun Kargalgan sudah mengaktifkan sihir pelindung, namun pelindung itu hancur lebur karena tak dapat menahan serangannya, dan Kargalgan pun terkena serangan bola api tersebut. Sialan kau, beraninya melukaiku. Di saat pertarungan sedang berkecamuk, Hunter Chahae-in pun tiba di ruangan bos. Ia melihat pertarungan yang sungguh gila antara pasukan bayangan dengan pasukan High Orc di depan matanya. Apa-apaan itu? Apakah semua itu makhluk summon? Bagaimana mungkin bahkan Hunter mage terbaik pun hanya bisa mengendalikan 2 makhluk summon saja? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Hunter Chahae-in kemudian mendekati para hunter anggotanya dan berkata, "Apa kalian baik-baik saja? Sebaiknya kita segera menjauh. Pertempuran ini sangat berbahaya." Dan pada saat itulah Kargalgan sangat kesal dan mengaktifkan sihirnya lagi. Kekuatan sihir yang sangat besar pun keluar dari tubuhnya dan membuat Kargalgan berubah menjadi raksasa. Kargalgan pun berkata, "Akan kuhancurkan kalian semua seperti serangga." Kemudian ia menghabisi sebagian pasukan bayangan dengan tubuh raksasanya itu, dan kemudian mengaktifkan sihir api raksasa yang diarahkan kepada Jinwo. Dan ledakan yang dahsyat pun terjadi. Akan tetapi, Jinwo masih sempat menghindarinya. Ia langsung melompat di samping wajah Kargalgan. Jinwo kemudian menusuk matanya dan menyerangnya secara bertubi-tubi dari segala arah. Kemudian Jinwo berkata, "Semakin kau besar, semakin empuk untuk dijadikan sasaran." Jinwo kemudian menyimpan daggernya dan melepaskan pukulan keras tepat di wajah Kargalgan. Dan Kargalgan pun tersungkur ke tanah dan tubuhnya kini kembali ke ukuran normal. Sedangkan di sisi lain, Wu Jinchul kini juga telah tiba di ruangan bos dan melihat pertarungan yang berkecamuk, di mana High Orc sedang bertarung satu sama lain. Ia juga melihat Sung Jinwo yang sedang bertarung melawan bosnya. Melihat pertarungan itu, Chahae-in dan Jinchul terdiam membeku. Bantuan mereka sepertinya tak dibutuhkan. Chahae-in pun kemudian bertanya kepada Wu Jinchul, "Siapa sebenarnya pria itu?" Jinchul pun menjawab, "Aku hanya mengetahui sedikit saja tentangnya." Di sisi Kargalgan, kini ia telah terkapar tak berdaya. Jinwo kemudian berdiri di depannya dengan diikuti 3 Jenderal Orc yang telah menjadi pasukan bayangannya. Jinwo berkata, "Jika penyihir telah kehilangan perisai dan pengawalnya, maka takkan punya kesempatan lagi untuk memenangkan pertempuran." Kargalgan yang sudah terpojok itu pun berteriak, "Sialan, sialan kau manusia." Dan akhirnya 3 jenderal tersebut kemudian menghabisi Kargalgan. Notif dari sistem pun muncul, Boss Dungeon telah berhasil dikalahkan. Sedangkan di sisi para High Orc yang tersisa juga sudah dibereskan oleh pasukan bayangan. Jinwo kemudian berniat mengekstrak Kargalgan. Jinwo kemudian meletakkan tangan di tubuh Kargalgan dan berkata, "Bangkitlah." Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Kargalgan. Bayangan Kargalgan pun telah berhasil diekstrak. Jinwo kemudian memberinya nama Tusk. Dan slot pasukan bayangan Jinwo kini telah bertambah menjadi 127 bayangan. Di satu sisi, Chahae-in, Jinchul, dan para hunter lainnya pun sangat tak percaya melihat Jinwo membangkitkan mayat bos tersebut dan menjadikannya pasukan bayangan. Setelah semua selesai, Jinchul kemudian memanggil hunter Sung Jinwo. Ketika Jinwo menoleh ke belakang, Jinwo kaget saat melihat Jinchul dan Chahae-in di sana. Karena terlalu asik dengan pertarungannya, Jinwo tak menyadari kedatangan mereka. Para hunter kini mulai mendekati Jinwo dan ingin menanyakan berbagai macam hal yang notabene adalah orang pembawa barang. Namun, dengan sigap tim pengawas langsung menghadang mereka. Jinchul kemudian mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan atas semua yang telah terjadi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Son Gi-hun kemudian mendekati Jinwo dan berkata, "Aku tak akan bertanya kenapa kau mau menjadi pembawa barang. Tetapi kami semua selamat berkat dirimu. Jadi biarkan aku sebagai ketua tim penyerang sangat berterima kasih kepadamu." Jinwo pun hanya tersenyum. Sebelum Jinwo pergi, Jinwo kemudian mengembalikan buku catatan milik Hunter Healer dan Jinwo berkata, "Karena kau selamat, kau bisa mengirim catatan ini sendiri." Hunter Healer itu pun tersenyum lebar. Jinwo pun akhirnya pergi bersama tim pengawas. Tapi di satu sisi, Chahae-in tak sempat berbicara dengan Hunter Sung Jinwo.
Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Thank you.